SMK SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merakah, berwawasan. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat, untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan, sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai, Pak Kepala Sekolah, Bapak dari Duka, rekan saya Pak Pengawas, Bapak dan Ibu semua yang saya banggakan. Saya berdiri di sini itu atas pesanan direktorat tentunya ya. Jadi saya bercerita kayak Pak Imam, saya itu gak pensiunan Pak, tapi saya guru itu semua, bukan hanya guru. Untuk guru banyak, yang mulai dari siswa SMK, mahasiswa yang menciptakan untuk D3 guru, D4 guru, D4 untuk industri. Semua guru-guru kejuruan SMK, guru SMA juga, guru SMP juga, bahkan calon kepala sekolah, bapak pengawas, tentara, karena dia sudah tahu tentara di sana, orang industri. Jadi itu benar guru saya, makanya dipinjam tenaganya oleh pusat. Jadi saya PD itu saya tidak sombong maksudnya. Nanti saya takut ditertawakan. Oh bisa-bisanya orang ini di depan kami. Saya tuh ya pernah juga di lingkungan Muhammadiyah. SMP saya dulu SMP Muhammadiyah, Jalan Limau, Jakarta Selatan. SMP-nya. Jadi saya juga didikan Muhammadiyah karena pernah sekolah di SMP Muhammadiyah di Jakarta saat itu. Saat itu kan lama sekali Pak ya. Sekarang ini saya udah pensiun ini, berarti umur kan sudah banyak. Udah banyak, orang itu pasti udah banyak umurnya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Itu udah poin aja ya. Saya kalau tadi sampaikan kalau diciptakan panjang lama waktu itu nggak selesai seminggu. Kalau saya maunya langsung kerja. Nah sekarang kita ada kata-kata baru CUE, Central of Excellence. Excellence itu apa Pak? Artinya yang tahu excellence artinya apa? Unggul, keunggulan. Central pusat, jadi ini insya Allah akan menjadi pusat keunggulan di wilayah bangsa Indonesia juga untuk pengelolaan pendidikan SMK kejuruan, SMK terutama saat ini yang masih perhotelan kan. Insya Allah nanti semua yang ada di sini menjadi COE, harapannya itu. Nah, asas COE apa sih COE? Yang jelas pertama yang harus saya sampaikan, kegiatan ini produknya hanya 2. Kalau kegiatan sampai besok harus menghasilkan satu namanya action plan yang nanti ada MOU kerjasama dengan Eduka. Yang kedua draft dokumen semuanya. Dokumen untuk yang akan menjadi dokumen sesungguhnya sebelum tanggal 15 September nanti. Nanti saya akan periksa lagi sebelum mungkin akhir November. Tetap
Kalau dulu itu namanya dual pass. Dual pass. Pernah juga diciptakan program ini tahun 90-an tapi gagal. Saya juga pelakunya. Penyebab gagalnya adalah industri nggak mau. Waktu itu masih kaku sekali. Sekarang buka lagi dengan ada rijen baru dia ngerti sudah memberikan pasif. Artinya link embed antara pendidikan dan industri. Nah di sini ATTOE ini di embednya bentuknya benar-benar nyata. Jadi Bapak Ibu benar-benar terlibat dalam penyelesaian kurikulum, membuat kurikulum bersama dengan sekolah. Artinya satu sama lain saling sepakat tentang kompetensi apa yang diprioritaskan. Itu ditulis nanti. Itulah MOU nanti ditulis. Jadi ditandatangani bersama antara pihak sekolah dan pihak juga. Maaf Pak ya, nanti harus bersedia Pak kalau duduk sini. Nggak boleh bersedia, kalau bersedia gagal nanti. Apa saja? Kalau sudah bersedia, artinya membuat kurikulum, artinya bersedia juga nanti ditempati oleh siswa yang mau belajar di situ. Dan sebaliknya, kalau Bapak butuh, Bapak boleh juga menempati yang ada di sekolah. Jadi saling mengisi, itulah lingkungan. Berikutnya, harus juga seperti guru harus memberikan juga penilaian terhadap siswa. Dan berikutnya harus juga memberi penghargaan berupa sertifikasi terhadap siswa yang PKM, perlu praktek namanya ya PKM. Berikutnya harus bisa juga menerima guru untuk dididik, untuk diajari, namanya magang guru. Kenapa guru harus ada pengetahuan ilmu, pengetahuan dan skill guru agar sejajar dengan yang ada di industri. Jadi kalau industri nggak sempat, gurunya sudah punya potensi itu. Tapi di mana saya selalu di negara yang saya datengin, di situ saya sinau. Indonesia ini persis yang disampaikan Pak Bizal. Kita ini jauh, maksudnya surga. Orang asing tuh selalu ngomong kalau ketemu di luar. Jadi bagaimana saya bisa datang ke negaramu ya? Saya harus bawa duit berapa untuk bisa hidup di sana? Ini banyak sekali karena memang lagunya Coast Plus bahwa bukan lautan hanya kolam susu itu yang di Indonesia. Itu benar sekali Pak. Nah, Bapak yang juga sudah pengalaman di luar ngajar mungkin akan sama. Kalau saya dari 2004 itu ngurusi karena yang namanya Sespri itu juga ngurusi keluarga. Anaknya dari SD sampai SMA saya kawal. Nanti saya akan share apa bedanya sekolah di luar dengan di sini. Sedikit aja. Tetapi Bapak Ibu akan sangat heran sekali. Jadi di sana kan sekolah itu bebas. Anak-anak pakai baju kalau di luar negeri ya, di film itu persis itu nggak ada yang disetting. Anak keluar dari pagar mau cium-ciuman di depan tuh nggak ada yang nyalain. Masuk dari pagar langsung di strap dia. Nah, sampai kayak gitu. Di New York ya, New York kota yang nggak pernah tidur. Nggak ada anak SMA pegang handphone di sekolah. Anak SMP SD nggak ada yang pegang. Nah kita bisa enggak? Guru ditakutin minta ampun. Di sana guru ditakutin minta ampun. Jadi guru SD, SMP, SMA itu biasa nyebut guru killer. Kalau kita kan kuliah ya. Saya dengar kalau kos sama teman-teman itu selalu nyebut killer. Wah dosennya killer. Nah di sana guru SD ada sudah killer. SMP killer, SMA apalagi. Nah itu sistemnya. Dan saya yakin di Indonesia bisa dibikin. Jadi sekarang ini kami baru menerapkan juga di hotel kami namanya pakai handphone Mbak. Jadi absensi itu sudah tidak pakai jempol, fingerprint, tapi pakai face. Jarak 63 meter dari kantor saya sudah tidak bisa absen. Alias lek saya dolan, pasti konangan, raiso absen mulai. Atau di mana posisi saya ketahuan. Nah ini baru kita terapkan mulai bulan ini. Jadi langsung dilihat, masuk nanti pas absen pulang ya dilihat di situ lagi. Tapi kita ngider kemana ketahuan. Nah ini aplikasi kan bisa dibikin itu. Jadi hal-hal yang sepele itu sudah kita terapkan. Jadi ini kalau saya nanti akan cerita memang sangat panjang, tapi saya sangat membuka persis Pak Abrizal. Saya enggak 24 jam Pak, karena waktu saya lebih banyak di kantor. Jadi buat anak istri pun saya dikomplain sering, karena selalu datengin untuk acara-acara yang harusnya untuk family time. Tapi intinya adalah nanti saya sangat setuju. Saya tadi baru buka Pak Kepala Sekolah, Pak. Belum semua ya masalah MOU. Tapi intinya adalah
Sama juga yang sudah kita lakukan dengan teman-teman saya yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di asosiasi kami, hotel itu punya asosiasi, F&B sendiri, housekeeping sendiri, front office sendiri, accounting sendiri. Nah ini semua adalah butuh semua anak-anak. Jangan yang boga atau ini pasti nanti jadi boga, tidak. Tidak jadi, wong saya aja orang FB jadi sespri kan. Biasanya harus diambil dari jurusan yang lain, komunikasi atau apa. Nah jadi nanti pertama sinkronisasi persis yang disampaikan Pak Afrizal adalah betul. Untuk jadi seorang waiter itu, kalau bintang 5 punya 50 dasar kompetensi, itu nanti tinggal disamakan. Nah anak-anak kalau saya di sekolah selalu bilang, kamu pertama kali adalah grooming. Groomingmu harus keren. Nah wong saya yang mungkin usia saya sudah di 40 begini, rambut aja saya bikin begini. Tapi apa yang saya dapat, anak buah saya selalu bilang, gila ini manajer saya paling gaul nih Pak Didi. Buat apa mereka selalu, besok tuh mau datang karena seneng ngelihat saya yang aneh-aneh. Tapi saya selalu keren, maksudnya kamu harus keren, saya nggak mau kalau nggak keren. Makanya di tempat kami, anak-anak SMK, begitu masuk kayak kemarin yang sebelum pandemi, training begitu masuk di kami, yang kami undang siapa dulu? Wardah. Wardah kami undang, Dandano Dhisik nomor 1 adalah itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita bicara tentang strategi peningkatan mutu. Jadi direktorat itu dengan mengadakan pertemuan di Tangerang berkali-kali, berperiode 400 kepala sekolah, gitu ya. Dan dilanjutkan besok akan juga kalau sekolah-sekolah terus-terusnya, begitu berlepas. Itu berangkat dari analisis. Yaitu kondisi, jadi input kondisi sekolah sekarang ini. Sekarang ini ada opini yang menyusahkan, ada kalimat SMK pencipta penganggur yang paling banyak. Itu kan menyakitkan. Ya, walaupun sebenarnya itu ya banyak lulusan SMK itu yang hebat-hebat juga banyak tuh Pak. Tapi Pak sudah menemukan, ya, sudah banyak menemukan ternyata lulusan SMK itu hebat itu juga banyak. Itu ada kalimat pencipta penganggur yang paling banyak. Nah, dari itu ternyata kemudian analisis. Ternyata input atau kondisi siswa kita, kondisi guru kita, kondisi kepala sekolah kita, kondisi kurikulum kita itu belum selalu dibutuhkan, yang belum seimbang dengan dunia industri dibuka. Sehingga banyak sifat yang lulus itu masih jadi penganggur. Saya pernah ketemu dengan narasumber dari Ibuka mengatakan begini, bahwa SMK yang berbobot, yang bermutu itu alumninya dicari, dikejar oleh Ibuka, dicari. Nah, selama yang terjadi itu lulusan SMK nyari pekerjaan, ngelamar di Ibuka. Nah, yang diharapkan itu adalah nanti Ibuka itu kita justru yang mencari. Nah, tentu dengan setelah mengenai tadi juga yang Pak tadi, setelah melalui prakerin gitu ya, atau PKK tadi baru mengetahui karakternya gitu ya. Jadi input selama ini, input guru selama ini tingkat nasional, walaupun Yogyakarta itu segala sesuatu biasanya juara 1, begitu ya. Dan mana Pak? Malang Pak ya? Jogja itu akreditasi tertinggi gitu ya, hasil UN tertinggi gitu ya. Biasanya banyak hal-hal Jogja itu tertinggi. Tapi ternyata juga ketika ada lomba-lomba gitu ya, itu juga perlu ditingkatkan. Jadi input banyak guru yang tidak kompeten, gitu ya. Kenapa siswanya tidak langsung diterima ketika diteliti? Ya, saya ketika menilai akreditasi, ya menilai di banyak sekolah, itu saya jumpai bahwa hanya sedikit siswa SMK belum lulus tapi sudah dinyatakan menjadi karyawan sekolah, karyawan perusahaan. Itu hanya sedikit. Ada yang begitu lulus itu
baru cari kerjaan 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru dapat pekerjaan. Nah yang diharapkan itu begitu lulus sudah ada MOU dengan Iduka, sudah dikenal mutunya, karakternya, soft skillnya sudah dikenal, sudah diakui, sehingga kompetensinya, pengetahuannya, ya soft skillnya itu sudah diharapkan itu tidak berbeda dengan kebutuhan dunia industri Iduka, gitu ya, dunia industri dan ya dunia tenaga, dunia kerja. Jadi inputnya siswanya juga begitu ya. Kalau gurunya tadi ya hasil penelitian juga bahwa dari sekian guru itu dari masing-masing sekolah itu yang membuat PTK penelitian, artinya guru yang punya motivasi kuat mengembangkan diri. Masing-masing sekolah satu sekolah guru itu cuma 1 atau 2 yang membuat PTK penelitian membuat diri. Begitu pula guru produktif berapa yang sudah menjadi asesor, yang sudah kompeten sejajar dengan Iduka, itu jumlahnya sedikit. Ya, begitu pula hasil supervisi juga dapat kita ketahui bahwa yang membuat alat peraga untuk mensukseskan mengajarnya supaya dia bisa menangkap kompetensi dasar yang diajarkan, itu bisa mudah ditangkap, mudah dipahami. Itu tentu membutuhkan alat peraga. Ya, yang contoh kemarin saya supervisi di SMK Negeri 1 Sehidan, ketika mensupervisi guru pemula, itu ada guru menerangkan 1 jam, 1 KD, itu dia membuat alat peraga 3. 1 berbentuk film, 2 berbentuk gambar grafik, 3 membawa alat yang mau dipakai. Jadi betul-betul dia serius. Ya, tapi juga di sekolah-sekolah yang tidak kondusif, itu banyak guru mau kemana Pak? Layak. Mau kemana Pak? Layak. Gitu ya. Sehingga siswa cuma dikasih ditinggalin catatan. Atau siswanya cuma suruh nyatet terus. Nah, itu yang terjadi kemarin-kemarin gitu ya. Saya juga supervisi, banyak siswa siswanya ngantuk, kurangi diri. Nah, yang semacam itu tentu pembelajaran tidak kondusif sehingga yang tidak bisa mencapai degradasi budi. Itu kondisi nyata sekarang ini. Sehingga tadi mencetak penganggur yang paling banyak. Ya. Kemudian ini disadari oleh direktorat dan pemerintah di direktorat memfasilitasi menggulirkan anggaran 2,4 miliar memfasilitasi. Ya, kemudian diadakan upaya seperti sekarang ini, ada sosialisasi, ada penyegaran, ada pembimbingan menuju sekolah yang center of excellence. Ya, ini jadi ada analisis kondisi awal, ada sesuatu yang ingin dicapai, itu peningkatan mutu SMK. Kebetulan ini saya sudah 2 kali mengikuti diklat atau sosialisasi ini, excellent ini 2 kali, periode gelombang 34 dan 78. Saya tidak lanjuti, saya komunikasi yang intens dengan Pak Wikan, saling kirim pendapat dan video, gitu, sehingga banyak mengetahui arahnya kemana ya program ini ya Center of Excellence ini, gitu ya.